Ini adalah grup pertama saya ikut sebagai peserta kelas buat video promosi. Ini saya sudah live, tapi ini saya masih ada hasil chatnya saat saya pertama ikut. Waktu itu submentornya Mbak Diasuri sama Mbak Novi. Coba masih ada nggak ya? Nah, ini nama adminnya Mbak Diasuri, Mbak Novi, Mbak Julhi. Kebetulan saya ikut grup ini dari grup Ekoprint. Saya masuk ke sini. Nah, ini ya, sama seperti teman-teman yang pernah jadi peserta. Tentunya saya juga pernah jadi peserta. Ini saya masuk ke grup tanggal 13 ya, tanggal 13 Mei 2020. Nah, ini sebenarnya ini saya sesudah sakit ya, saya masuk ke grup ini. Sebelumnya ada acara, saya ikutan kelas resin. Tunggu saya buka. Jadi peserta waktu workshop Maret, bukan Maret, saya sebenarnya Februari akhir apa Maret ya, saya ikut Februari akhir. Ternyata saya kena paratipus di awal Maret. Jadi ini saya belum selesai sebenarnya workshopnya. Saya sudah meninggalkan area sampai saya menitipkan hasil bikinan saya kepada teman saya. Nah, ini saya udah nggak ikutan ya pas tanggal 2 Maret. Saya cuma memantau. Ini terakhir tanggal berapa ini? Tanggal 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret lah, tanggal 2 Maret itu ada acara workshop resin di Dago. Saya buru-buru pulang, makanya saya sakit, harus bed rest selama 2 minggu. Kemudian saya mencari-cari kegiatan, yaitu kegiatannya akhirnya menemukan kelas yang tadi. Pada tanggal 5 Juni sebenarnya saya juga kan baru masuk menjadi peserta Gampang Video Club, masih belajar, tapi karena penasaran ada penawaran ikutan proyek, selain berpikir bisa balik modal, pengen nambah ilmu sih sebenarnya, pengen nambah ilmu manajemen, karena kan kurang lebih tahu lah, oh berarti gantian menjadi submentor. Cuman seperti apa teknisnya saya belum tahu, namanya juga baru gabung. Lalu masuk ke grup 10 ini, baca seperti ini. Saya, dalam satu tim ada 3 orang, 2 orang anggota dan 1 mentoring. Saya masih pikir, bisa nggak ya kerjasama? Siapa ya yang bisa, siapa ya nanti bakalnya pasangan saya? Terus ini saya baca, ini mentornya, dan di sini saya namanya kok aneh-aneh, nama timnya. Sebenarnya agak galau juga kok nama timnya ajaib begini ya. Cuman ya
karena rasa penasaran, saya ikutan. Lihat ikutannya juga bukan di awal karena saya masih baca dulu ya, ini apa gitu, ngisinya apa dan siapa aja. Saya baca sampai mana ya? Nah ini saya mau mulai ngisi. Ternyata saya dapat nomor 50. Aduh, kok namanya aneh banget. Ramla nama grupnya. Saya udah kebingungan juga nih, kok jelek ya. Pengen sih sebenarnya 49 ya yang cool. Tapi kan telat yang ngisinya. Oke, saya lanjutin aja. Cuek aja deh, pikir pokoknya nyoba. Ternyata, nah ini, entah gimana nama saya jadi naik ke nomor 49. Ini karena nomor 49 ya. Wah, keren juga nih, namanya cool gitu. Cuma saya nggak tahu kalau ini nantinya untuk kupon. Mau gabung saya dengan Mbak Erni. Selanjutnya saya mengikuti proyek bikin grup juga. Pada tanggal 6 Juninya saya inisiatif, saya menjapri Mbak Erni, mentor saya, dengan memforward list namanya. Ini memastikan ini tadinya tim saya. Nah ini nggak respon, jadi akhirnya nah ini ya. Nah ini juga yang kedua. Nah saya bikin grup, ini namanya nggak sabaran. Saya penasaran kenapa tim saya nggak aktif, nggak respon. Tapi saya lanjutkan aja. Ini langsung saya udah bikin ya di hari itu juga. Nah ini. Nah seperti ini. Ini waktu saya mulai jadi sub mentor. Membuat grup ya, membuat grup sampai akhirnya saya jalanin berdua. Yang ini ya, karena timnya nggak aktif, jadi akhirnya saya dan mengundurkan diri sih. Partner saya yang kedua ternyata mengundurkan diri karena kesibukannya, jadi saya cuma berdua dengan Mbak Erni. Jujurnya sambil nekat ya. Nah ini saya nyoba terus. Nah ini udah bikin 2 grup ya, di tanggal 8 udah bikin 2 grup karena udah penuh grup satunya. Terus di tanggal berapa ya, akhirnya saya pokoknya jadinya bikin 3. Ini saya bikin list perkenalan. Nah ini perjalanan saya waktu awal-awal jadi sub mentor. Saya juga pernah ini mengclosingkan. Akhirnya ini yang closing ya. Jumlahnya sekitar, ini udah saya hapus, tapi nanti saya kasih lihat ya. Jumlahnya sekitar 31 ditambah dengan yang salah kupon, pakai kuponnya kantor. Jadi totalnya 32. Grup ketiga saya, grup peserta yang saya buat, ini grup ketiganya. Saya juga membereskan pembagian sertifikat saat itu. Di proyek saya sebagai sub mentor saat itu di bulan Juni, ada juga kata-kata nggak enak seperti ini ya. Saya nggak tutup namanya, biar ini emang saya bukan mengada-ngada. Pasti yang di grup juga sudah pernah baca. Kami dituduh cuman menjebak. Ini waktu baca ini jujurnya cukup down, tapi saat itu saya sudah closing banyak. Karena apa? Bagi saya, waktu saya menjadi sub mentor dan menawarkan ilmu gratis yang kelas lanjutannya berbayar, saya tidak merasa bersalah. Saya tidak merasa bersalah dan saya tidak merasa merugikan siapapun, karena ilmu dan materi yang sudah dibagi itu tidak akan kami minta kembali. Ini yang saya tulis, yang sudah kami beri tidak kami minta kembali. Manfaat dari hasil belajarnya pun yang merasakan bukan kami. Semoga Yang Kuasa pun tahu akan hal ini. Saya percaya banget bahwa yang kami lakukan, yang saya lakukan sebagai mentor waktu itu, membagikan ilmu gratis dan menawarkan kelas lanjutannya yang berbayar, saya tidak merasa rugi. Saya tidak merasa merugikan. Kalau ada orang yang merasa rugi, ya sudah, antepin aja. Sekali lagi, saya selalu mengajarkan kepada teman-teman saya dan kepada diri saya, berpikiranlah selalu positif di dalam tiap hal. Orang positif selalu menemukan solusi di dalam tiap masalahnya. Benar, memang banyak referensi di YouTube, di Google, referensi edit video lainnya
yang semacam. Saya juga pernah mencobanya saat waktu saya galau antara mau ikut apa enggak. Cuman ternyata butuh waktu yang sangat-sangat banyak kalau kita men-search sendiri tanpa ada komunitas, tanpa ada teman yang diajak diskusi untuk tanya jawab, nyarinya kemana, aplikasinya apa, caranya gimana. Dan itu semua yang saya dapatkan hanya dengan mengikuti di template ini, dengan komunitas yang positif. Ada grup, saya kasih lihat ya, ada grup telenya, nah ya, nah ini ada grup telegramnya. Di sini ada dua, ada grup diskusinya dan ada grup informasinya. Di informasi semua materi terkumpul, nggak akan tergulu. Kenapa? Karena di sini hanya Mbak Kisti sebagai mentor yang mengirimkan materinya. Jadi kita aman-aman aja kalau mau dipakainya nanti-nanti. Jadi nggak sekali jadi aduh gimana materinya kegulung. Ada grup diskusinya, di sini bisa tanya jawab. Ini sementara lagi ditutup, tapi biasanya kami tanya jawab di sini. Juga teman-teman bisa saling ngasih ngasih ide, ngasih informasi, ngasih juga bisa dilihat di sini. Mana ya? Nah ini ada yang bagi-bagi media, ini bagi-bagi video ya, bagi-bagi video template, ada yang bisa di-share, bisa boleh dipakai. Kadang-kadang ada file-file yang kita nggak bisa search begitu aja, kalau sendiri itu lama. Nah ini saling bagi. Nah ini suka dikasih lagu-lagu ya, pada share lagu-lagu untuk di videonya. Ini yang kita dapatkan kalau ikut di template sebagai member, dan itu manfaatnya sudah sangat saya rasakan. Kalau sebelumnya saya gaptek nggak bisa ngedit video, dengan mengikuti di template hingga dari jadi peserta, jadi sub mentor, hingga jadi mentor, itu banyak sekali manfaatnya. Nanti di sini akan saya ceritakan gimana saya bisa kepilih jadi mentor. Nah ini laporan penjualan saya di bulan Juni, di proyek pertama ya, di proyek pertama yang saya ikuti. Hasilnya seperti ini. Ada 31 penjualan ditambah satu lagi yang salah kupon, jadi ada 32 saat itu. Beberapa lagi sebenarnya ada, tapi nyusul nanti nyusul sesudah komisi dihitung, karena banyak yang transfernya belakangan, tapi yang masuk ke hitungan komisi saat pertama proyek ada 32. Yang sudah Mbak Fuji, Mbak Indah, Mbak Noni ya. Mbak Fuji, Mbak Indah, Mbak Noni. Jadi yang selesai itu Mbak Fuji, Mbak Indah, dan Mbak Noni. Yang belum itu Mbak Iren dan Mbak Ina. Kita pilih yang ke-9. Nah yang 9 itu ada Mbak Iren. Otomatis yang grup pusat 10 dipegang oleh Mbak Rina ya. Pada tanggal 8 Juli 2020 saya mulai masuk ke grup tim 9 ini. Lalu saya menjadi admin untuk grup ini karena akan memulai proyek kedua sebagai mentor pusat. Ini proyek kedua saya, tapi proyek pertama saya sebagai mentor grup pusat 9. Bersama teman-teman saya, beberapa teman-teman saya dari proyek sebelumnya. Untuk proyek kedua saya, proyek pertama saya sebagai mentor, saya lalu membuat grup ini. Grup kita sukses, lalu mulai menambahkan sub-mentor yang baru bergabung. Beberapa diantaranya adalah teman-teman saya dari proyek sebelumnya. Ini timnya bener-bener rame sekali, sampai nyaris nggak pernah berhenti untuk chatting di sini. Penuh banget, rame banget. Kayaknya seru aja gitu. Nggak pernah berhenti chatting, nggak pernah berhenti nanya, aktif banget timnya.
Makanya untuk pertama kali saya jadi mentor, saya cukup terbantu oleh teman-teman saya yang sub-mentornya, karena sama-sama aktif semua. Nyari semua ya, nggak semua tapi nyari semua. Sebagian besar lah, ada 90%-nya aktif. Dan ini nantinya menjadi teman-teman saya untuk di proyek kedua kita di bulan Agustus. Akhir Juli, saya membentuk grup untuk proyek selanjutnya, untuk proyek bulan Agustus. Dan ini saya buat. Lalu teman-teman yang sebelumnya beberapa ikut proyek di bulan Agustus lagi. Ya, cukup segitu. Selanjutnya mungkin bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan tim 9. Misalnya membuat challenge. Ini di aplikasi KineMaster dan Issued. Challenge video testimoni dari peserta-peserta yang mengikuti kelas-kelas preview gampang videogram. Ada beberapa di sini terkumpul sekitar 30 peserta ya, yang videonya bisa masuk sesuai dengan yang disarankan. Videonya kreatif, juga mencantumkan kata kunci yaitu grupnya ada 30. Mungkin segitu aja yang bisa saya ceritakan mengenai sejarah gimana saya bisa jadi mentor di eTemplate untuk kedua kalinya di bulan Agustus ini. Terima kasih untuk yang mau mendengarkan kisah ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berpikir untuk mulai bergabung ke eTemplate, karena tidak ada ruginya. Bergabung di eTemplate kita justru malah banyak menambah ilmu, nambah networking. Istilahnya kita bayar sekali untuk beli satu paket kelas berbayar lanjutan, selanjutnya itu kayak gratis gitu, kayak dapat ilmu lagi. Belinya juga kita udah gratis, karena setiap kali ikutan proyek kita bisa closing, hasil closingnya itu bisa kita belikan lagi untuk paket kelas lanjutan berikutnya, dan itu menjadi modal kita untuk proyek-proyek yang berikutnya. Benar-benar saya tidak merasa rugi bergabung di eTemplate. Saya merasa sangat bermanfaat juga, istilahnya menambah teman-teman baru itu yang kadang sekarang malah berasa seperti keluarga besar yang tersebar di seluruh provinsi. Malah ada beberapa teman justru di luar negeri, kayak Mbak Nuri, kayak nanti juga ada Mbak Ayu yang peserta kita yang ada di Hong Kong, dan teman-teman beberapa ada yang di Irian, ada yang di Papua, sama namanya dulu Irian sekarang Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Benar-benar di eTemplate itu kita banyak manfaatnya. Ini salah satu testimoni saya saat ikut proyek eTemplate pertama kali. Di sini ada Bunda Tania, mungkin juga Bunda Tania ada salah satu jadi peserta yang masih mengikuti beberapa kelas di eTemplate. Ini Bunda sebenarnya saya arahkan untuk biar ikut di eTemplate, biar bisa membuat iklan sendiri, tapi mungkin Bunda Tania juga sibuk. Jadi Bunda Tania minta saya untuk dibuatkan iklan seperti ini. Ini hasil cat saya, kebetulan belum dihapus untuk kenang-kenangan. Saat itu tanggal 13 Juni saya mendampingi kelas promo sebagai sub-mentor. Nah ini Bunda bilang ngikutin tapi nggak bisa ngerti-ngerti, jadi Bunda Tania minta dibikinkan untuk promosi. Saat itu sebenarnya saya agak bingung juga, karena sementara itu saya sedang mendampingi kelas, tapi ada juga rasa tantangan ingin mencoba iklannya biar bisa bagus. Jadi saya buatkan Bunda Tania dengan diedit juga fotonya. Ini hasil chat saya dengan Bunda Tania, minta dibikinkan untuk PO besok paginya. Jadi malam itu juga saya bikinkan. Ini ya, jadi nggak bohong ya, ada buktinya. Bunda Tanianya juga ada di grup diskusi. Nah ini iklannya kebetulan sudah saya kirimkan, karena memori HP saya cukup penuh. Jadi sesudah dikirimkan saya hapus dari memori HP dan saya pindahkan ke YouTube. Sebenarnya ada di YouTube juga.
Nah, ini Bunda transfer 60.000 untuk 2 video. Ini 2 video ini testimoninya sesudah Bunda Tania memakai iklan yang saya buatkan. Alhamdulillah jualan pakai iklan terjual 40 porsi yang PO tadi pagi. Ini Bunda Tania yang bilang ya. Nah, ini saya buatkan lagi edit fotonya dengan yang baso ya. Ini juga yang baso, maaf foto-fotonya juga sudah saya hapus. Nah, ini saya edit lagi karena foto-foto aslinya seperti ini ya, foto-foto aslinya saya edit karena kebetulan saya juga ikut komunitas Kompakers Bandung yang tergabung di Upload Kompakan. Jadi saya bikinkan. Ini bagus, kepake banget, mohon bager gelis. Ini kata Bunda Tania. Nanti akan saya kasih lihat iklan yang saya bikinkan. Nah, ini Bunda Tania juga bilang pada tanggal 15 Juninya kalau video iklannya bagus dan banyak yang komen. Sama sekalian Bunda Tania juga bilang terima kasih. Ya, sebenarnya jujurnya saya emang membuatkan template videonya. Kalau yang disatukan itu 50.000 satunya. Cuman beberapa tidak saya sebutkan pembelinya ya. Ini kepaksa saya buka untuk sekalian testimoni. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain untuk edit video itu bisa terjual. Ini tetap Bunda Tania saya arahkan untuk belajar sendiri biar bisa bikin sendiri. Tapi Bunda Tania lebih pengen dibikinkan.